Hai, ketemu lagi di EKSW Channel. Kali ini kita akan membahas kampung lorong di Singapura. Negara Singapura merupakan negara yang secara luasnya hanya 700 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 6 juta jiwa. Luas ini hampir sama dengan luas penduduknya dengan Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan penduduk DKI Jakarta berjumlah 2 kali penduduk Singapura, yaitu hampir 12 juta jiwa. Dulu jumlah penduduk suku Melayu Singapura mencapai 80% dari total populasi. Tapi kini jumlah suku Melayunya hanya tinggal 14% dan didominasi oleh suku Cina 77%. Sisanya adalah India, Thailand, Filipina, Indonesia dan negara lainnya. Sementara itu, untuk bahasa kenegaraan yang digunakan Singapura adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris atau yang biasa kita kenal dengan istilah Singlish. Cerita sedikit ya tentang Singapura. Dahulu kala masyarakat sekitar menyebut Singapura sebagai Pulau Ujong. Karena memang lokasinya yang berada di daratan ujung semenanjung. Pada zaman Majapahit, Pulau Singapura merupakan bagian dari Nusantara dan hal ini juga tercatat di Kitab Negara Kertagama serta masuk di Sumpah Palapanya Gajah Mada. Di zaman Majapahit, Pulau Singapura biasa disebut sebagai Pulau Tumasik, yang merupakan berasal dari bahasa Jawa kuno. Pada abad ke-14, Pangeran dari Palembang, di mana dahulu Palembang adalah ibu kota Sriwijaya, pernah terdampar di Pulau Tumasik dan dia tidak tahu nama pulau tersebut. Karena dia pernah melihat macan, pangeran tersebut menyebut macan sebagai singa. Akhirnya dia menyebut pulau tersebut pulau atau kota singa. Karena itu disebut Singapura. Akhirnya sampai sekarang disebut Singapura atau Singapore. Kini negara Singapura telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, dengan pendapatan per kapita $67.000 Amerika per tahun, atau rata-rata pendapatan orang Singapura adalah 85 juta per bulan. Kalau dibandingkan dengan rata-rata negara Asia, maka PDB-nya hanya $5.500 Amerika, atau 6-7 juta per bulan. Gedung-gedung bertingkat dibangun hampir di semua sudut daratan, bahkan Singapura telah mereklamasi pantainya sehingga datarannya menjadi lebih luas karena kekurangan lahan daratan. Kita lihat gedung-gedung pencakar langit dan perkantoran memenuhi kota Singapura. Orang-orang hilir mudik mempunyai kesibukan yang luar biasa. Mal-mal mewah bertebaran di mana-mana. mengesankan bahwa Singapura memang mempunyai image kota modern.
Bahkan rumah-rumah penduduk pun semuanya menjadi rumah susun yang tingginya belasan lantai. Karena di Singapura kini daratan semakin sulit didapat dan sangat berarti. Di tengah-tengah pesatnya pembangunan yang masif dan sangat cepat ini, ternyata masih ada satu-satunya kampung yang masih terjaga dari pembangunan gedung-gedung bertingkat. Yah, inilah Kampung Buangkok, nama dari kampung tersebut. Luas dari Kampung Lorong Buangkok ini luasnya sekitar 12.000 meter persegi. Di sini kita lihat masih alaminya alam Kampung Lorong Buangkok. Dengan rumah-rumah yang sederhana. Tumbuhan yang tumbuh tanpa desain eksterior dan kita lihat adanya kandang ayam dari seng. Sama seperti halnya di Indonesia. Juga kita lihat surau atau musola yang masih terjaga dan dirawat apik. Dan masih dilakukannya kajian zuhur walau hanya diikut beberapa orang saja. Rumah kayu dan diket biru, ada orang melukis, surau yang masih terjaga bersih. Walaupun kalau secara luas hanya 12.000 meter persegi,
Tapi mereka bergotong royong berusaha merawat kampung mereka dan menjaga rumah masing-masing agar terlihat bersih dan rapih. Mereka hidup berdampingan dengan damai walau mereka dari berbagai etnis dan negara. Ada etnis Melayu, Tiongkok, India, Filipina, Indonesia, Thailand. Masih terdengar kicauan burung di antara dahan dan ranting pohon yang saling bersautan. Kampung Lorong Buangkok ini sebenarnya adalah lahan penduduk pribadi dan masih dipertahankan kepemilikannya oleh keturunan mereka. Banyak pihak properti besar di Singapura berusaha menawar dengan harga yang menggiurkan kepada keturunan mereka. Tapi mereka tidak goyah untuk tetap mempertahankan kampung warisan leluhur mereka. Dengan hanya luas 12.000 meter persegi,
Pemerintah Singapura masih melestarikan kampung ini dengan baik, bahkan dijadikan pariwisata pedesaan. Seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia dapat lebih bersyukur, berbangga dan kreatif. Karena dengan luasnya perkampungan Indonesia, dapat dijadikan desa wisata yang lebih indah dari Singapura. Lebih beragam dan unik keindahan di setiap tempat di wilayah Indonesia. Ada pegunungan, ada pantai, ada sawah, ada perbukitan. Ada daerah panas, daerah sejuk dan daerah yang cenderung sering hujan. Di Indonesia pun mempunyai beragam suku dan kebudayaan, di mana setiap suku dan budaya mempunyai keunikan yang disukai oleh wisatawan luar negeri. Baik dari kawasan Asia, Eropa, Amerika. Semoga dengan kita melihat video Kampung Lorong Singapura ini, dapat menginspirasi dan kita bisa lebih menghargai serta lebih kreatif agar kampung kita bisa dibuat desa wisata dan menjaga kelestarian dan hijau kampung kita. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share. Berikan komentar atau masukan untuk video selanjutnya yang ingin direview dan di-reaction ya. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.